Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu Endang Dwi Wahyuni, Ibu mengajar Mapel Informatika kelas 7. Pada pertemuan hari ini, Ibu akan menjelaskan materi tentang perangkat lunak aplikasi atau application software yang seperti tampil di gambar itu adalah perangkat lunak aplikasi. Apa itu perangkat lunak aplikasi? Adakah yang tahu apa itu perangkat lunak aplikasi? Oke anak-anak, kita bahas bersama ya perangkat lunak aplikasi itu apa. Oke, perangkat lunak aplikasi adalah perangkat lunak yang dirancang untuk menjalankan pekerjaan-pekerjaan yang sangat khusus jadi khusus ya. Perangkat lunak ini digunakan khusus sesuai tujuan pembuatannya dan tidak digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Jadi khusus untuk suatu program ya, dikhususkan, itu namanya perangkat lunak aplikasi. Macam-macam perangkat lunak aplikasi. Yang pertama yaitu perangkat lunak pengolah kata, yang kedua perangkat lunak pengolah angka, yang ketiga perangkat lunak presentasi, yang keempat perangkat lunak multimedia, yang kelima yaitu perangkat lunak database, yang keenam perangkat lunak browser, yang ketujuh perangkat lunak email ya, 8 perangkat lunak pengolah grafis, yang kesembilan itu perangkat lunak desktop publishing yaitu ya. Nah, anak-anak ya, itu adalah 9 perangkat lunak yang akan kita pelajari. Yang pertama yaitu perangkat lunak pengolah kata. Apa itu perangkat lunak pengolah kata? Yaitu perangkat lunak pengolah kata atau word processing adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk membuat, memformat, serta mengedit teks dan membuatnya menjadi dokumen-dokumen penting. Itu ya perangkat lunak pengolah kata ya. Contoh perangkat lunak pengolah kata: yang pertama Microsoft Word, yang kedua Open Office Writer, yang ketiga yaitu Lotus Word Pro, yang keempat Word Perfect, yang kelima adalah Abi Word. Itu adalah contoh dari perangkat lunak pengolah kata. Selanjutnya yang kedua yaitu perangkat lunak pengolah angka. Perangkat lunak pengolah angka atau spreadsheet adalah perangkat lunak yang digunakan untuk melakukan berbagai proses perhitungan ya dan pengelolaan data, terutama data berupa angka dan tabel. Jadi dia untuk mengelola data berupa angka, rumus-rumus. Itu adalah perangkat lunak pengolah angka ya anak-anak semuanya. Jadi selanjutnya contoh dari perangkat lunak pengolah angka. Yang pertama yaitu Microsoft Excel, yang kedua yaitu Open Office Chart, yang ketiga yaitu Casper, yang keempat yaitu Genomeric, yang kelima Cash. Itu adalah contoh dari perangkat lunak pengolah angka. Selanjutnya yang ketiga yaitu perangkat lunak presentasi. Perangkat lunak presentasi adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat, mengedit, dan menjalankan dokumen presentasi ya. Jadi untuk menjalankan dokumen presentasi ya. Perangkat lunak jenis ini dilengkapi dengan kemampuan untuk menampilkan informasi dalam bentuk slide. Jadi dia dalam bentuk slide yang akan ditampilkan ya. Contoh dari perangkat lunak presentasi yang pertama yaitu adalah Microsoft PowerPoint, itu yang sering kita gunakan sekarang ya. Yang kedua Open Office Impress, yang ketiga K-Presenter, yang keempat Haiku Dex, yang kelima adalah Slide Doc. Itu adalah contoh dari perangkat lunak presentasi. Selanjutnya yang keempat itu perangkat lunak multimedia. Apa sih perangkat lunak multimedia? Perangkat lunak multimedia adalah perangkat lunak yang digunakan untuk membuat dan mengedit file audio, suara, dan video. Jadi khusus untuk mengedit video dan audio atau suara. Contoh dari perangkat lunak multimedia yang pertama yaitu Cyberlink Power Director ya, yang kedua Wondershare Filmora, yang ketiga Adobe Premiere, yang keempat Pinnacle Studio, yang ke
kelima adalah KineMaster, itu adalah perangkat lunak ya multimedia. Selanjutnya yaitu perangkat lunak database. Nah, perangkat lunak database adalah perangkat lunak yang digunakan untuk menyimpan data secara terstruktur. Jadi kita bisa menyimpan data secara terstruktur dengan menggunakan perangkat lunak database ya. Contoh dari perangkat lunak database yang pertama yaitu Oracle, yang kedua MySQL, yang ketiga yaitu Microsoft Access, yang keempat yaitu Microsoft SQL Server, yang kelima adalah PostgreSQL itu ya. Terus yang keenam yaitu perangkat lunak browser, yaitu perangkat lunak browser adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengakses halaman web yang ada di internet. Jadi khusus untuk mengakses halaman web itu adalah perangkat lunak browser. Nah ya, contoh dari perangkat lunak browser yang pertama yaitu Internet Explorer, yang kedua yaitu Google Chrome, yang ketiga Mozilla Firefox, yang keempat adalah Opera Mini, yang kelima adalah Safari. Mungkin yang sering kita gunakan Google Chrome lah ya, perangkat lunak browser ini ya. Terus yang ketujuh adalah perangkat lunak email. Perangkat lunak email adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengirimkan, menerima, mengelola, dan membaca email. Jadi khusus untuk email ya, untuk mengecek email masuk dan sebagainya. Contoh dari perangkat lunak email yang pertama Gmail, yang kedua Eudora, yang ketiga Yahoo, yang keempat Netscape Messenger, yang kelima adalah Microsoft Outlook. Yang sering digunakan adalah Gmail sekarang nak ya. Nah, selanjutnya contoh ke-8 ya, perangkat lunak pengolah grafis ya. Perangkat lunak pengolah grafis adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola file grafis seperti gambar dan foto. Ada dua jenis aplikasi pengolah grafis, yaitu berbasis pixel dan berbasis vektor ya. Contoh dari aplikasi perangkat lunak pengolah grafis yang pertama yaitu adalah Microsoft Paint, yang kedua yaitu Adobe Photoshop, yang ketiga yaitu Corel Draw, yang keempat Paintshop Pro, yang kelima adalah Adobe Illustrator. Itu nak ya, contoh dari perangkat lunak grafis. Selanjutnya yaitu yang terakhir yaitu perangkat lunak desktop atau publishing ya. Jadi perangkat lunak desktop publishing adalah perangkat lunak yang digunakan untuk mengelola dokumen yang akan dipublikasikan dalam bentuk dokumen cetak. Itu adalah perangkat lunak desktop publishing ya, publishing. Contoh dari perangkat lunak desktop publishing yaitu yang pertama itu Adobe PageMaker, yang kedua Microsoft Publisher, yang ketiga Quarks Express, yang keempat Apple Works, yang kelima adalah Adobe InDesign. Nah, itu nak ya contoh-contoh dari perangkat lunak desktop publishing. Oke anak-anak semuanya, selesai sudah materi kita ya. Jangan lupa dipelajari, dipahami. Jika ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan kepada ibu, boleh melalui classroom ataupun melalui WA. Oke anak-anak semuanya, jangan lupa like and subscribe bagi yang belum. Thanks for watching. Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.